guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel AutoFM TV. Nah, hari ini Mel akan review singkat aja mengenai mobil Suzuki Baleno GL Automatic tahun 2019, kilometer baru berjalan di 5.000 aja. Untuk teman-teman yang penasaran dengan harganya, spesifikasinya, silahkan stay tune dulu, tonton dulu video Mel dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel AutoFM TV dengan cara klik tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, so check it out. Get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I wanna get you one more time, one more time, one more time, one more time. I want it one more time. I really need to make it right. Energy I overdose, 'cause I'm ready to reload. I need it one more time, but baby then again twice. But I don't know if I'm ready to let go. I'm gonna have you one more time. I'm gonna hit it one more night with you, with you. I am committed 'cause I know it's you I want. Hope I never see you go home. Oh, come along. I'm gonna have you one. Oke guys, nah kali ini Mel punya Suzuki Baleno hatchback. Nah tipenya ini yang paling tinggi GL automatic ya. Untuk Suzuki Baleno ini dia warnanya merah merona ini ya. Untuk desain pertamanya kita mau bahas dulu untuk lampunya ya. Lampunya ini dia sudah yang model terbaru, dia punya DRL di sebelah bawah sini. Dan lampu utamanya dia sudah HID projector lamp di sebelah sini. Lampu sennya juga ada di sebelahnya. Oke. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk Suzuki hatchback yang Baleno ini versi yang Mel lagi punya ya, ini tuh paling tinggi speknya, jadi sudah tidak ada lagi lebih tinggi dari yang spek yang kita punya. So untuk di bagian depannya juga grillnya bisa dilihat ya, grillnya ini kan biasa kan garis-garis memanjang, kalau ini bulat-bulat ya, jadi seperti ini. Dan dia ada logo Suzuki yang sangat besar dengan tulisan S ini. Di bagian fog lampnya ini masih lampu yang biasa ya, jadi belum yang LED, jadi yang LED hanya lampu utama. Di fog lamp bawahnya punya samping-samping bumpernya pun ini dia tertutup rapat ya, jadi nggak sama seperti yang di grill tengah. Kita lihat yang di sampingnya ini grillnya pun yang ada lubangnya, jadi nggak ketutup ya. Jadi dia punya banyak variasi untuk setiap grill dari Suzuki Baleno ini. Oke, kita ke bagian samping dulu nih. Nah, untuk mesinnya ini dia ada di 1400 cc, oke. Terus dia juga punya peredamnya di bagian bawah. Sama untuk si Suzuki Baleno ini tenaganya dia mampu mencapai di 90 sampai 91-an horsepower. Nah, seperti itu ya. Terus transmisinya dia juga yang sudah otomatis. Oke, untuk di bagian sampingnya kita lihat ya, mobil Baleno ini walaupun dia tergolong mobil kecil, tapi gak usah khawatir untuk ground clearance-nya. Ground clearance-nya ini sangat aman banget dari kawasan banjir maupun dari kawasan polisi tidur. Kenapa Mel bilang gitu? Kita lihat ya jarak bannya seperti ini. Kalau ditambah beban lagi, dia nggak akan bikin mobil ini makin turun. Justru mobil ini tuh jadi menyeimbangi antara pengemudi depan sama yang ada penumpang di bagian belakang. Oke, kita bahas dulu untuk bannya. Di sini bannya ini dia dengan mereknya Apollo. Oke, ukurannya dia ada di 195/55, ringnya 16. Velgnya sudah velg model terbaru juga ya di sebelah sini. Warnanya grey matte. Oke, seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Oke, lalu kita lanjut dulu ke bagian samping. Untuk si spionnya ini dia sudah retract dan juga dia ada lampu sennya. Kalian bisa atur ya spionnya ini di bagian interior. Jadi nggak bisa diatur di bagian kunci. Misalnya seperti ini, Mel unlock. Oke. Nah, kondisinya kalau Mel lock, jadi spionnya tidak akan terlipat secara otomatis gitu ya. Oke, terus juga di bagian pintunya di samping kanan kiri ini ada tombol. Nah, ini tombol apa? Ini terbuka nih ya, kondisi pintunya terbuka. Nah, seperti ini. Kalau Mel pencet tombol hitamnya, ini apa sih? Nah, jadi untuk membantu mempermudah kita, jadi lebih cepat waktunya untuk kita lock kunci si bagian kabinnya. Oke, terus juga di samping kiri itu kita punya ya di bagian penumpangnya, jadi nggak cuma di drivernya aja. Oke, model hatchback itu dia terkenal biasanya dengan di bagian belakang ya, jadi dia lebih besar untuk
untuk di bagian bodi belakangnya. Sebelum kita bahas yang bagian belakang, di bagian atas Mel punya ada antena ya di sebelah sini. Oke, sekarang kita lanjut dulu nih ya, mau langsung bahas di bagian belakangnya. Oke guys, langsung aja ya, kita mau review di bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian belakangnya lampunya sudah model terbaru. Nah, bisa dilihat ya, kalau yang lampu depan kan dia lebih memanjang, mata kucingnya tuh lebih tajam. Kalau yang belakang bisa lihat ya, lebih bulat. Terus juga dia punya stop lampnya tuh sudah seperti ini, bentuknya bulat-bulat kecil bagian dalam, dan ini sudah LED pastinya ya. Dia punya emblem Baleno dan ada logonya CS gitu ya. Oke, di bagian belakang ini kan tadi Mel bilang hatchback. Hatchback itu dia terkenal dengan bodinya yang lumayan besar ini, bisa dilihat secara keseluruhan. Grill bawahnya pun ini sama ya, dia sudah yang tertutup rapat, jadi tidak ada yang lubang-lubang lagi. Oke, sekarang Mel akan kasih lihat untuk di bagian bagasinya. Nah, kalian tekan tombol ini ya guys, jadi kalian tekan tombol ini baru bisa dorong ke atas. Nah, di bagian bagasinya seperti ini kurang lebih ya. Ini bisa taruh barang-barang lumayan banyak loh, jangan dilihat dari bodinya aja. Krennya bisa dilepas ya, kalau misalnya kalian nggak pengen ada krennya, ini bisa dilepas. Jadi ini bisa diatur secara manual aja, terserah teman-teman ya. Ini bisa dilepas punya guys ya. Jadi kalau misalnya pengen taruh barang yang lumayan tinggi, ini bisa dilepas aja. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar ya, melepas dulu. Nah, akan kasih lihat nih ke teman-teman. Kondisinya kalau misalnya dengan tidak ada kray atasnya lebih lega jauh ya. Kita lihat ban serepnya. Ban serepnya masih ada ya. Terus nih ada kunci-kuncinya dia. Ini segitiganya, ini P3K-nya, dongkraknya di sebelah kiri. Tenang aja, komplit semuanya ya. Jadi Mel jualnya komplit. Untuk di bagian kursi ini bisa kita tarik ya. Nah, ini bisa kita dorong di sebelah sini. Oke, ini Mel nggak kelihatan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini didorong maju aja. Yap, jadi lebih luas lagi seperti itu. Oh iya, untuk mobil Suzuki Baleno ini dia tidak punya yang namanya kamera mundur ya. Jadi harus secara manual, atau kalau misalnya teman-teman pengen punya kamera mundur silahkan ditambah sendiri aja. Oke, lanjut ke bagian interior ya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian interiornya Suzuki Baleno ini, di bagian belakang nggak terlalu banyak fitur-fitur ya, karena mobil ini tuh memang simple, mini. Terus juga dia lebih sebenarnya sih kalau mobil Baleno ini kita lebih enak bawa sendiri sih ya, karena kalau posisi belakang tuh ini kursinya bisa diturunin ya, jadi kalian bisa taruh barang-barang lebih banyak. Nah, kalau kondisinya Mel sebagai penumpangnya si Baleno ini ya, kursi belakangnya ini kita lihat dulu. Yang pertama, ini dia masih yang bludru ya, bawaan asli dari pabriknya. Terus joknya juga masih plastik semua ya, di bawaan masih dari pabriknya langsung. Lalu untuk di bagian legroom Mel, nah di bagian kaki Mel ini masih nyaman loh, masih enak banget ya. Jadi walaupun kalian lihatnya mobilnya kecil, tapi jangan salah sangka, mobil itu benar-benar nyaman banget di bagian si penumpangnya. Kalau di bagian headroom Mel ini sedikit mau mentok sih ya, di ukuran 160-an tuh sedikit lah gitu ya, setengah jengkal aja gitu ya. Lalu kita lihat dulu di bagian depan, ini ada tempat charge. Nah, ini tempat charge-nya ada tulisannya ya, 120 watt ya, maksimal tuh. Lalu ini ada tempat taruh barang-barang kecil, dan di bagian atasnya ini ada lampu tengahnya masih yang halogen biasa. Oke, sekarang Mel langsung lanjut aja nih ya, mau review di bagian drivernya. Oke teman-teman, nah sekarang Mel sudah di bagian drivernya. Nah, untuk drivernya ini kursinya dia masih yang manual semua ya, jadi baik di driver maupun penumpang itu kita maju mundurnya manual. Terus juga untuk di bagian lebih tegak dan lebih tingginya itu sama. Nah, bisa lihat ya, Mel lebih tinggi sedikit. Nah, kalau ini Mel lebih turun sedikit. Oke, terus juga untuk kursinya, nah ini bisa lebih tiduran atau mau lebih tegak bisa semua gitu ya. Tapi kalian atur secara manual. Nah, untuk steering ini dia punya beberapa fitur. Dia ada connect ke Bluetooth, terus ini connect telepon ya. Ini volume seperti biasa, mode ini untuk kita lihat nanti ke bagian si head unitnya, bisa silent juga. Oke, ini naik turunnya ini bisa semua ya. Kontrolnya bisa ke bagian head unit. Lalu untuk Suzuki ini bisa dilihat ya di logo tengahnya S-nya ini. Jadi dia tidak ada tambahan embel-embel apa-apa, benar-benar simple banget. Dan ini pun logonya masih plastikan ya guys, tidak Mel buka sama sekali. Bisa dilihat nih di bagian head unitnya plastikan, di bagian dashboard bawah plastikan gitu ya, masih bawaan aslinya semua.
Nah, untuk si Suzuki Baleno ini ya teman-teman, dia ini sudah start stop engine di bagian sebelah kanan Mel. Untuk pengaturan lampunya dia di sebelah kanan ya, lampu hijau, lampu dekat fog lamp di sebelah sini, lampu seinnya juga di sebelah sini sama. Kalau kiri ini biasa ya untuk wiper ya. Terus juga di bagian bawahnya start stop engine ya teman-teman, ini bisa ngatur untuk kecerahan dari tingkat lampunya, bisa nomor 2, 3, 1, 0. Nah, bisa kalian atur di sebelah sini. Untuk spionnya dia sudah retract, nah di sebelah sini ya, di bagian door trimnya. Oke, lock dan unlock kabin. Lalu untuk auto di windownya hanya ada di drivernya aja, selebihnya kalian mesti tekan secara manual. Oke, kita lanjut dulu ya. Di door trimnya itu semuanya polos warna hitam aja, jadi tidak ada tambahan-tambahan warna-warna apapun atau aksen-aksen apapun di bagian door trim sampingnya. Kita lanjut di bagian speedometer. Speedometernya kalian bisa lihat ya, sudah model terbaru di 2019 ini dengan kilometer baru berjalan di 5.000 aja ya guys. Jadi ini kilometer asli yang AutoFM jual. Untuk di bagian tombol kecil ini ada apa sih? Ini tombol untuk lihat. Nah, bisa lihat torsinya, bisa lihat powernya. Terus juga ini kita lihat ya untuk range-nya. Nah, full ekonominya juga bisa kalian kelihatan tuh. Bensinnya, driving time-nya. Nah, ini waktu kita. Oke. Kilometernya hanya ada di bawah sini aja ya. Terus udah gitu kalau ini trip, dibagi jadi 2 lagi ya. Kalau yang trip ini baru bisa berubah tuh, trip A dan trip B di sebelah kiri aja gitu ya. Di sini ada 4 buah AC di bagian ada 4 buah AC di bagian depan, bentuknya juga berbeda. Kalau yang di bagian ujung kanan, ujung kiri diatur dengan seperti biasa, bentuknya kotak, naik turunnya. Kalau yang sebelah sini kalian bisa lihat ya, bentuknya dia lebih ke kotaknya lebih memanjang. Nah, jadi naik turunnya sebelah situ. Oke. Untuk dashboardnya ini dia masih plastik ya, pasti masih plastik. Tapi head unitnya kalian bisa lihat ya, ini dengan mereknya GVC. Nah, ini bawaan aslinya dari si Suzuki-nya. Oke. Untuk suaranya, nah ini karena pakai radio jadi suaranya agak-agak kesek-kesek ya guys, mohon maaf. Sebentar, ini nggak kelihatan sama sekali karena ini bener-bener masih pakai plastik. Oh, ini plus. Nah, oke, jadi kalian bisa lihat dari bagian menunya, ini ada connect Bluetooth, ada connect telepon, tuner atau radio, USB, aux bisa. Settingnya kita mau lihat, nah seperti biasa ya, yang tadi Mel udah jelasin juga. Oke, untuk di bagian tengahnya dia punya lampu hazard yang lumayan cukup besar di sebelah sini ya. Nah, ini nggak bisa ditekan tombolnya, ini hanya variasi saja. Lalu di bagian bawah sini ada pengaturan untuk AC-nya, modenya bisa diatur. AC-nya ini fan-nya di satu tempat aja, sama ini untuk pengaturan dari mau heater atau coolernya kalian atur sebelah sini. Oke, bisa auto juga. Lalu kita mau lihat dulu di bagian bawah sini dia ada box lagi dan ada 2 buah cup holder di sebelah sini, dan transmisinya dia sudah otomatis, rem tangannya sebelah sini, dan ini ada box kecil ya teman-teman, bisa kalian taruh barang, tapi ini nggak terlalu dalam sih, jadi lumayan dangkal juga. Nah, kita lihat dulu dashboardnya di paling ujung. Oke, untuk si Suzuki Baleno ya, buku servisnya masih ada ya, ada kilometer baru 5.000, pasti semua masih komplit. Nah, ini buku-bukunya, sama ini ada buku petunjuk ya, jadi masih komplit semua ya teman-teman. Oke, pastikan kalian sudah screenshot untuk dapetin mobil Baleno ini di AutoFM. Yang terakhir ada lampu tengahnya, lampunya masih halogen biasa juga. Oke. Nah, sekian aja nih review singkat Mel dari Suzuki Baleno tahun 2019, kilometer baru berjalan di 5.000 aja. Nah, untuk teman-teman, harganya ini Mel buka di kisaran 190 juta rupiah. Kalian bisa langsung cek aja di websitenya AutoFM yang ada di bawah sini di www.autofm.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja di 0113894 077. Bisa tanya-tanya lebih lanjut untuk mengenai mobil Suzuki Baleno ini. Pajaknya di bulan Maret tahun 2022, jadi udah panjang banget nih guys. Kalian tinggal datang, tinggal nego sama Mel di tempat. Terus juga kalian bisa langsung lihat unitnya dulu, baru kita negosiasi sampai deal. Nanti kita bawa general check up ke bengkel resmi, kita jamin mobil yang teman-teman beli bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometernya pasti asli. Surat-surat kita jamin keasliannya. Oh ya teman-teman, di masa pandemi seperti ini ya, kalau misalnya kalian nggak pengen datang ke showroom, kalian bisa juga kontak Mel aja. Kita bisa via WA, atau misalnya teman-teman pengen di showing ke rumah atau ke tempat kalian, bisa banget, nanti Mel akan atur. Yang penting kita sudah deal harganya dulu, nanti bisa kita
negosiasikan gitu. Jadi by WhatsApp bisa, by telepon juga bisa. Kalau kalian serius, langsung aja nego sama Mel, oke? Jangan lupa juga untuk terus dukung channel Autoframe TV ya. Caranya tinggal like, comment, share, dan subscribe channelnya Autoframe TV. Thank you so much kalau misalkan sudah ngikuti review Mel dari awal sampai akhir. Kalau misalkan tidak skip, thank you banget untuk setiap dukungan kalian. Sampai ketemu lagi sama Mel ya di review-review selanjutnya. Bye-bye.